Kita semua ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jatahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu." Kalian ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia yang fana ini kecuali setelah mendapatkan rizkinya sempurna. Jadi kalau usia 60 tahun dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki 1 miliar selama berapa tahun? 60 tahun. Ya kalau belum dapat 1 miliar ya nggak akan mati. Walaupun cuma dapat 999.999 rupiah. Kurgari pira? 100 rupiah. Ora mati ora. Ini janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dari kita ini sudah ditanggung rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebesar semut saja sudah ditanggung rezekinya, apalagi saya dan Anda yang sebesar ini. Kalau gajah yang makanannya banyak saja ditanggung, apalagi saya dan Anda yang makanannya paling berapa? Sepiring 2 piring. Ya. Saya sering sampaikan cerita, nggak tahu jamaah pernah dengar atau tidak, tentang seorang yang kakek yang sebelum meninggalnya minta es krim. Pernah ya? Belum. Kalau cerita belum. Memang belum ya. Jadi ada seorang kakek kaya raya. Sakit parah. Karena kaya maka pengobatannya pun di luar negeri. Sehingga saya ceritanya di Singapura atau bagaimana gitu. Ternyata koma, ya. Dibawa ke sana pun ternyata tidak banyak perkembangan yang positif, akhirnya bahkan koma. Kemudian dokter ini memberikan isyarat kepada keluarga sang kakek bahwa ini umurnya kemungkinan tidak lama lagi. Akhirnya terbanglah seluruh keluarganya, anaknya, cucunya, semuanya terbang ke ruang perawatan di rumah sakit tersebut. Dan si kakek itu sudah koma sekian hari. Mungkin seminggu atau lebih ya. Tahu-tahu ketika semuanya sudah kumpul, baik anaknya, cucunya, salah satu di antara cucu itu sedang makan es krim. Dan entah bagaimana kakek tersebut sudah koma sekian hari. Tahu-tahu ketika semuanya pada kumpul dia siuman. Dia lihati satu-satu anaknya, cucunya. Dan ketika matanya berhenti melihat cucu yang makan es krim itu, dia seakan-akan memberikan isyarat, aku pengen es krim. Akhirnya konsultasi sama dokter, ya diperbolehkan lah, kapan maning. Ya. Akhirnya didekatkan ke mulutnya, es krim itu dijilat sekali, 2 kali, 3 kali, terus meninggal dunia. Jadi sekian hari koma, orang mati-mati gue karena kurang es krim. Makanya tadi jangan menganggap mengada-ada.
999 sampai kurang tinggal berapa? 100 rupiah. Es krim sekian jilatan itu kan paling 100 rupiah. Ya. Dapat. Ya. Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang akan dikurangi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa? Fattaqullaha ayuhan nas wa ajmilu fit talab. Yang penting kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang proporsional. Proporsional itu maksudnya adalah sesuai dengan aturan agama. Enggak usah nilep sana, nilep sana, nilep sini, bohong sana, bohong sini, nipu sana, nipu sini, enggak usah. Jujur saja di dalam mencari nafkah. Karena rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pasti akan kita dapatkan dengan sempurna. Ya Ustaz, tapi kan kadang-kadang kita nunggu lama Ustaz. Ya. Padahal besok sudah jatahnya harus menyerahkan SPP anak ini. Bagaimana Ustaz? Jam 7 besok anak saya harus berangkat sekolah. Ini sudah jam 11 malam. Mau nyari di mana lagi Ustaz? Apa pesan Nabi SAW? Fa in istabta'a ahadum minkum rizqahu fala yatlubhu bimaksiatillah. Kalau suatu hari engkau merasa kenapa rizki Allah ini lama datangnya, maka jangan sekali-kali kalian cari rizki Allah dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa, dengan menipu, dengan berbohong. Jangan sekali-kali. Kenapa? Fa innallaha la yunalu fadluhu bimaksiyah. Karena karunia Allah tidak akan didapatkan dengan sesuatu yang mengandung unsur perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Hakim dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Sudah jujur aja bakalan datang. Saya kadang-kadang enggak habis pikir dengan orang-orang yang entah bagaimana cara berpikirnya. Anda tahu, orang yang tidak sholat, banyak nggak dikasih makan sama Allah? Banyak nggak? Banyak. Orang nggak sholat saja dikasih makan sama Allah. Masa orang yang sholat nggak dikasih makan? Nggak mungkin. Ya. Bahkan saya katakan, orang yang kafir dikasih makan nggak sama Allah? Dikasih. Kenapa orang Islam gak dikasih? Gak mungkin. Ya. Bahkan sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim fil Hilyah, dalam kitab beliau Hilyatul Auliya, dan hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut." Seandainya ada anak Adam lari dari rizkinya, lari. Jadi ada rizki, dia lari pergi. Ada? Ada enggak? Ada duit, bukan dikejar tapi dikejar mendekat, bukan, tapi lari menjauh. Seperti lari menjauhnya dia dari kematian. Jadi kalau dikasih mati sekarang mau enggak? Mau enggak? Bukan belum, mau enggak? Enggak, sama kayak saya. Karena belum siap, berarti kan kita lari dari kematian. Masuk? Silakan, azan dulu. Nanti kita lanjutkan habis azan insyaallah. Saya ulangi hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilyatul Auliya dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrubu minal maut." Seandainya ada manusia yang lari meninggalkan rizkinya, seperti dia lari meninggalkan kematian. Lari meninggalkan kematian itu maksudnya menghindarkan diri dari kematian. Seperti orang yang sudah divonis sama dokter, ini penyakitnya parah, sulit diobati, dia akan berobat atau tidak? Berobat. Berobat sana sini, ada apapun cerita.
Dari teman, oh ada pengobatan anu manjur, pergi. Di mana dikejar? Untuk menghindari apa? Kematian. Andaikan ada manusia yang lari meninggalkan rizkinya, seperti dia lari meninggalkan kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Niscaya rizki itu akan mendatanginya seperti kematian mendatanginya. Saya tanya, semua dari kita akan mati? Mati. Nabi SAW mengumpamakan rizki ini seperti kematian. Semua dari kita akan dapat rizkinya. Walaupun kita nggak mau, akan dapat. Ya. Ada seorang cerita. Katanya pernah dititipi sama orang rumah untuk beli ketoprak. Beli apa? Ketoprak. Ketoprak kan kalau di sini apa? Gado-gado. Kupat tahu. Yus mirip lah kayak gue lah. Ya. Dititipi sama orang rumah, tolong mas nanti pulang dari kantor beli ketoprak satu aja. Ya. Ternyata begitu sampai ke bakul ketoprak, kok cuma ada gerobaknya saja, nggak ada orang yang jual. Maka tanya sama penjual sampingnya, gerobak yang di sampingnya, mas ini penjualnya kemana? Oh lagi sholat. Lagi sholat duhur. Masya Allah. Kata dia, aduh gimana ya? Tunggu aja lah. Sampai selesai. Padahal lumayan, nunggunya lama. Wah ini kalau bukan permintaan orang rumah ini, udah saya tinggal ini. Ya, tapi orang rumah minta nanti bisa berapa nggak pulang nggak bawa ketoprak. Akhirnya dia tunggu sampai penjual tadi datang. Maaf ya mas nunggu lama, udah apa-apa. Pesan pak ketopraknya satu. Oh ya. Tapi tahu-tahu kemudian 5 deh, 5. Ya, saya juga pengen nyicipi sama anak-anak saya. 1 jadi berapa? 5. Dan ketika bakul ketoprak itu lagi bikin 5 porsi, tahu-tahu orang-orang pada datang. Pesan mas 2, pesan mas 3, pesan mas. Padahal tadi orang yang pesan awalnya mau pesan 1, dia pikir ini orang rugi nih. Lawong orang datang mau beli dia kok malah sholat. Kok ditinggal sholat? Ini akan rugi. Ini mungkin salah satu sampel orang lari dari apa? Rezekinya. Ya. Ternyata dikejar sama rezekinya. Ya. Dia akan dikejar sama rezekinya. Entah dari mana orang-orang itu berbondong-bondong dan apa yang menggerakkan hati orang yang pertama pengen beli cuma 1 kemudian jadi pesen 5. Banyak di antara kita itu terlalu takut dengan rezeki kita. Wah gimana nanti kalau warung ditutup pas lagi sholat? Ya nanti rugi tuh. Ya. Dan yang paling berat itu ketika para pembeli itu datangnya itu pas azan. Dari tadi pagi sepi. Begitu azan zuhur 5 orang datang. Gimana coba? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Gitu. Iya. Anda pikir rezeki Anda itu ada di tangan 5 orang itu? Ya. Ternyata ada mungkin orang yang penasaran. Cobalah 5 ini siapa tahu lah lumayan lah. Dari tadi pagi nggak ada yang beli. Dilayani. Pak nyari apa pak? Nyari gayung. Ya. Oh alhamdulillah ada. Ini pak pilih aja. Oh saya pengennya warnanya yang hijau. Waduh nggak ada pak. Adanya kuning merah. Ya sudah nggak jadi. Mas beli apa mas? Sandal. Ukurannya berapa? 11.
Ukurannya 11. Coba cari situ mas. Wah adanya 9 sama 10. Ya wis gak jadi. 2 lewat. Yang ketiga cari apa bu? Cari terasi. Cari terasi. Ya. Wah kok mereknya cuma ini sih? Saya pengen merek anu. Nggak jadi lagi. Ternyata 5-5-nya semuanya nggak jadi. Sudah telat kemana? Sholat di masjid. Jamaahnya. Nggak dapat takbiratul ihram. Nggak dapat rezeki pula yang 5 itu. Anda pikir rezeki Anda itu di tangan 5 orang itu. Banyak orang yang meeting gimana nih? Ini lagi meeting ini tanggung ini. Ya. Subhanallah. Yakinlah jamaah yang kami hormati bahwa rezeki kita ini sudah ditanggung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting dari kita adalah berusaha secara proporsional. Ketika kita berusaha proporsional di sini maksudnya adalah waktunya bekerja ya bekerja, waktunya sholat ya sholat. Itu namanya proporsional. Ya. Karena definisi proporsional ini dari satu orang ke orang yang lainnya itu berbeda-beda. Ada orang merasa bahwa workaholic itu adalah proporsional. Orang yang gila apa? Gila kerja. Menurut dia itu proporsional. Ini tanggungan saya banyak. Saya harus siang malam kerja. Sholat nanti saja kalau sudah tua. Sekarang waktunya kita ngumpulin duit. Kumpulin betul itu. Kerja siang malam gak ada istirahat. Pensiun umur berapa? 50 berapa? 58 pensiun. Ya, alhamdulillah wis tabungannya akeh, alhamdulillah. Gue ngapa? Gue berobat. Sing kena jantung, sing kena liver, sing kena stroke, sing kena. Jadi dia ngumpulin capek-capek dahulu. Dulu dia ngumpulin capek itu cuma untuk nggo biaya berobat. Apa yang didapatkan? Ya. Silakan bekerja tapi yang proporsional, sesuai dengan aturan agama. Ya. Jangan tabrak yang haram-haram. Maka mulai hari ini rubah pola pemahaman jujur ajur dengan apa? Jujur ora ajur. Atau bolehlah diganti ora jujur ajur. Nah.